Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat. Di sini saya akan berceramah dengan tema tujuan hidup. Seseorang yang keluar ketika dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya jauh dari impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan yang sebenarnya dia hidup ini. Ketika dia tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitas akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Inilah tujuan hidup kita yang sebenarnya untuk kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah yang telah mengatakan bahwasannya tujuan Allah menciptakan kita yaitu untuk kita beribadah hanya kepada Allah. Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insanu ayyut rakasdah. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan sia-sia begitu saja? Quran Surah Al-Qiyamah ayat 36. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan sia-sia begitu saja? Tentu saja jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, mati begitu saja. Tidak seperti itu. Manusia lebih mulia daripada itu semua. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ketika memberitahukan kepada manusia untuk hidupnya, untuk beribadah kepadanya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Muhammad At-Tamimi berkata, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia akan masuk ke surga. Dan barang siapa yang menyelisih Rasul, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Inilah muslimin wal muslimat, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya.
yaitu bahwasannya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Inilah ceramah saya. Unzur maqalla wala tanzur man qalla. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.